Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Merupakan rahmat dan nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita dalam hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu di antara hal yang sangat Allah ridhoi adalah duduk bersama di majlis ilmu, mendengarkan sebahagian daripada ayat-ayat Allah dibacakan, mendengarkan sebahagian daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam syariat yang mulia ini menjadikan duduk di majlis ilmu adalah taman-tamannya surga dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Apabila suatu saat kalian menemui adanya majlis ilmu, adanya taman-taman surga, maka ambillah manfaat dari taman surga itu. Nikmati taman-taman surga itu dengan mengambil sesuatu daripadanya, mengambil manfaat daripada taman-taman surga itu. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Beliau mengatakan, hilakul dzikr, halaqah-halaqah dzikir, syariat. Karena dzikir di dalam agama kita secara umum maknanya adalah agama Allah yang Allah turunkan kepada manusia di permukaan bumi. Dengan dalil firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli dzikir. Dzikir di sini maknanya bukanlah sekedar dzikir lisan, namun maknanya baik yang ada di dalam hadis tadi halaqah zikir, atau yang ada di dalam ayat ini maknanya adalah ad-din yang diturunkan Allah, agama yang Allah turunkan ke permukaan bumi. Maka halaqah zikir maknanya adalah halaqah di mana manusia saling memberi, mendengarkan, saling berdiskusi, bertanya jawab tentang agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ini adalah taman-taman surga yang diperintahkan oleh Nabi kita tercinta SAW apabila kita melewatinya untuk mengambil manfaat daripadanya. Dan ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengarahkan hati kita untuk duduk di majlis seperti ini adalah nikmat yang sangat besar. Bahkan ini adalah bukti atau tanda-tanda Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan untuk kita kebaikan. Karena sesungguhnya ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka yang Allah arahkan hatinya, Allah arahkan kepada agama. Tidak Allah arahkan hidupnya kepada harta, tidak juga kepada tahta, tidak juga kepada segala perhiasan dunia yang sekarang ini diperebutkan oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuknya kebaikan, apabila Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, apa yang Allah lakukan kepadanya? Yufaqihu fid din. Allah jadikan dia orang yang faqih, mengerti, faham akan agamanya. Dan tentu faham di sini bukan sekedar teori, akan tetapi faham adalah mengetahui dan mengamalkan apa yang diketahui. Itulah dia agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan itulah dia
yang diamalkan oleh para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW mendidik para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, generasi terbaik umat para nabi dan para rasul, termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan apa yang telah mereka ketahui daripada agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ta'allamna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Kami belajar dari Nabi SAW 10 ayat, 10 ayat. La natajawazuha. Kami tidak melampaui, tidak melanjutkan perjalanan pelajaran tersebut hatta nata'allama ma'aniha wal 'amala biha. Sampai kami benar-benar mengetahui maknanya, tuntutannya, ilmu kandungan yang ada di dalamnya dan mengamalkannya." Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat ilmu dan amal. Umat ilmu dan amal. Ilmu sebagai dasar utama, kemudian amal sebagai buahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin memberikan tazkir. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan tazkir, berikan peringatan yang ada di dalam ayat-ayat Allah, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya tazkir memberikan manfaat kepada orang-orang yang dalam hatinya ada iman. Orang-orang yang hatinya ada iman apabila dibacakan kepada mereka firman Allah tabaraka wa taala, ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, akan ada manfaat, akan memberikan manfaat. Berbeda dengan orang-orang yang hatinya dibutakan, maka baginya ayat-ayat Allah tabaraka wa taala tidak lebih daripada sekedar sesuatu yang menyentuh telinga dan tidak sampai ke hati. Oleh karena itu, Allah tabaraka wa taala ketika mengumpulkan kita di majlis seperti ini, jadikan dia sebagai tanda-tanda kepastian tidak ada, karena semua ilmu pasti ada di tangan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Namun ada indikasi ke arah itu, ada alamat, tanda-tanda ke arah tersebut. Dan ketika tanda-tanda itu kita miliki, ada pada kita, maka berbahagialah. Mudah-mudahan hati kita yang Allah tundukkan untuk mau duduk di majelis ilmu. Apalagi di hari-hari yang seperti ini, malam-malam yang seperti ini, malam-malam yang kita menyaksikan manusia memperbanyak maksiatnya atau menambah kualitas maksiatnya. Justru malam-malam yang manusia menambah kualitas dan kuantitas maksiatnya, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita taufik untuk duduk di salah satu rumah Allah, baitun min buyutillah, lalu kita mendengarkan sebahagian daripada, membacakan dan mendengarkan sebahagian daripada ayat-ayat Allah, membacakan dan mendengarkan sebahagian daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan ini tanda Allah menginginkan untuk kita kebaikan. Dan wa ma taufiquna illa billah. Tidaklah taufik yang kita dapatkan melainkan hanya karena Allah tabaraka wa taala yang berkehendak satu-satunya. Dan hendaknya kita bersyukur agar kemudian nikmat tersebut Allah tambahkan, karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian pandai bersyukur, aku pasti akan benar-benar tambahkan kepada kalian. Ini ayat yang sangat masyhur, yang Allah tabaraka wa taala ingatkan kita, dan termasuk di antara ayat-ayat yang familiar di lisan kaum muslimin, di telinga kaum muslimin, karena sering dibacakan oleh imam, oleh khatib, dibacakan oleh para muballigh, para da'i, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku pasti akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmat tersebut. Namun ingat, apabila kita tidak memasukkan diri kita atau berusaha memasukkan diri kita kepada barisan orang-orang yang bersyukur, yang ada setelahnya adalah azab. Karena persis setelah ayat ini Allah katakan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian kufur, sungguhnya azabku sangatlah pedih. Di dalam ayat ini Allah menyebut dua jenis manusia saja. Jenis manusia yang bersyukur
Dan kalau tidak masuk ke dalam jenis manusia yang bersyukur, akan masuk kepada jenis yang kedua, jenis manusia yang kufur. Dan manusia pada dasarnya akan terbagi kepada dua itu saja, yang bersyukur dan kufur. Lihatlah firman Allah di awal surah Al-Insan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj, nabtalihi faj'alnahu sami'an basira, inna hadainahu sabila, imma syakira wa imma kafur. Lalu setelah itu Allah tabaraka wa taala bicara ayat-ayat tentang surga, ganjaran untuk orang-orang yang bersyukur. Dan Allah tabaraka wa taala juga menyebut neraka, ganjaran untuk orang-orang yang kufur. Dan pada akhirnya manusia hanya akan terbagi kepada dua, manusia yang pandai bersyukur atau manusia yang kufur. Itu artinya kita yang tidak masuk, naudzubillah, manusia yang tidak masuk kepada manusia yang bersyukur, otomatis masuk ke dalam manusia yang kufur. Dan inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah teramat pedih. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Hal yang sering terjadi dalam kehidupan manusia, terutama di zaman kita sekarang, pernyataan sudah dianggap sebagai itulah dia kenyataan. Ini yang sering kita lihat. Dalam redaksi lain, dalam kata-kata lain, ana ingin mengatakan banyak orang yang tertipu dengan bahasanya sendiri, dengan kata-kata pernyataannya sendiri. Padahal pernyataan itu apabila tidak diikuti oleh realita nyata amalan, pernyataan tersebut pernyataan dusta. Kapan manusia mengatakan sebuah perkataan dan pernyataan dusta? Apabila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Lain yang dikatakan dan lain yang terjadi di lapangan. Itulah dia dusta. Dan sepertinya seluruh manusia permukaan bumi ini, mau muslim mau tidak muslim, hidup di negara mana saja, sepakat mulai dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan di seluruh dunia ini, itulah dia dusta. Manakala pernyataan tidak sesuai dengan kenyataan. Maka yang ingin Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah terlalu banyak umat Islam di zaman kita sekarang, terkhusus Indonesia yang kita cintai ini, yang bil khusus lagi kita yang ada di negeri yang kita cintai ini. Seorang muslim yang dengan lisannya fasih mengatakan, saya menginginkan surga dan saya takut ke neraka. Silahkan lihat, silahkan perhatikan, silahkan saksikan pernyataan-pernyataan tersebut. Karena ini adalah nuansa mayoriti umat Islam yang menghuni negeri yang kita cintai ini. Apalagi kita yang dari kecil telah disampaikan oleh kakek dan nenek kita, ayah dan ibu kita, kakak dan bibi kita, paman kita, soal dahsyatnya azab di neraka dan dahsyatnya nikmat di surga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga lahir ungkapan, saya ingin ke surga dan saya takut ke neraka. Namun yang sering menjadi kendala adalah pernyataan, tinggal pernyataan yang dianggap sudah jujur dan sudah bisa membuat dia selamat dari neraka dan membuat dia menjadi penduduk surga. Apabila pernyataan ini benar-benar ada di dalam amalan, itu dia orang-orang yang benar-benar mengidam-ngidamkan surga dan kemudian benar-benar takut ke neraka. Namun apabila realitanya adalah pernyataan lisan mengatakan saya ingin ke surga, namun malas berjalan ke jalan-jalan, di jalan-jalan yang akan mengantarkan ke surga.
Dan lisan mengatakan saya ingin untuk selamat dari neraka. Namun terlihat justru rajin berjalan di jalan-jalan yang mengantarkan ke neraka. Maka jangan tertipu dengan pernyataan diri sendiri. Diri kita sendiri menyatakan pernyataan, lalu kita tertipu seolah-olah pernyataan itu sudah cukup untuk selamat nanti di akhirat dari neraka Allah dan untuk selamat masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala, dan mulai lupa bahwa pernyataan itu harus ada realita nyata dalam amalan. Jangan sampai pernyataan itu pernyataan dusta. Lain dalam kata-kata, lain dalam pengamalan. Wahai orang-orang yang mengidam-ngidamkan surga, jalan-jalan ke surga itu sudah ada di permukaan bumi ini. Bahkan ana akan mengatakan, kalau benar ingin ke surga, berjalanlah ke surga di permukaan bumi. Jangan berharap jalan ke surganya nanti di akhirat. Di akhirat yang ada adalah jaza. Maliki yaumiddin. Itu hari pembalasan, bukan hari amal. Ketika seorang mengatakan saya ingin ke surga, dia harus berjalan dan rajin berjalan di jalan-jalan yang mengantarkannya ke surga di permukaan bumi ini. Kalau dia rajin berjalan di jalan-jalan yang mengantarkannya ke surga, insya Allah di akhirat ke surga. Kenapa? Di akhirat dia menikmati ganjaran hari pembalasan dari amalnya di dunia. Hal yang sebaliknya, ketika dia menyatakan takut neraka, dia harus lari dari hal-hal yang mengantarkannya ke neraka di dunia ini. Karena menghindar dari neraka itu dilakukan di dunia, bukan di akhirat. Dunia darul amal. Dunia inilah tempat beramal. Jadi mengejar dunia, mengejar surga adanya di dunia. Lari dari neraka adanya juga di dunia. Anda menginginkan surga, buktikan bahwa Anda mengejar surga dengan amal. Anda takut neraka, buktikan bahwa Anda takut dari neraka dengan amal, lari dari jalan-jalan yang mengantarkan kita ke neraka di permukaan bumi ini. Itulah dia Muslim yang hakiki, yang pernyataannya tidak dusta, namun pernyataan itu sesuatu yang ada dalam hal yang nyata yang dia lakukan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, na'udzubillah, kita tertipu dengan pernyataan kita sendiri. Saat kita mengira bahwa dengan mengatakan saya orang yang menginginkan surga, saya orang yang ingin selamat dari neraka, sudah cukup tanpa beramal, tanpa serius berjalan ke jalan-jalannya surga dan menghindar di jalan-jalannya neraka. Surga dan neraka adalah buah dari amal, dan amal itu ada dalam catatan kitab. Dan catatan kitab itu adalah apa? Biografi hidup kita. Biografi hidup kita dicatatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui malaikat-malaikatnya. Ini yang kita imani. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada perkataan yang diucapkan, tidak ada sesuatu yang dilafazkan oleh lisan, melainkan ada malaikat yang mencatat, raqib dan atid. Dan perkataan adalah amal yang paling halus. Perkataan adalah amal yang paling halus. Amal yang paling halus dari amal manusia dicatat oleh malaikat. Apalagi yang lain. Dan itu isi catatan kitab yang pasti kita akan terima nanti di akhirat. Akhidun kitabahu biyamini, ada orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, dan juga ada yang menerima kitabnya dari tangan kirinya, dari arah belakangnya. Kembali kita kepada pernyataan tadi. Pernyataan seseorang yang ingin ke surga dan seseorang yang ingin menghindar dari neraka. Jangan sampai
kita menipu diri kita sendiri. Kita menyatakan pernyataan itu, namun kita tidak menjadi orang-orang yang berjalan di jalannya surga, dan justru berjalan di jalannya neraka. Tertipu dengan pernyataan diri sendiri. Ini adalah di antara hal yang sangat parah. Kita tertipu oleh diri kita sendiri. Kita tertipu oleh pernyataan diri kita sendiri. Kita tahu kita tidak mengamalkannya, lalu kita menyatakan dan kita merasa sudah selesai dengan pernyataan itu saja. Wallahi kalau selesai dengan pernyataan itu saja, alangkah gampangnya surga Allah tabaraka wa taala untuk diraih, dan alangkah gampangnya neraka Allah tabaraka wa taala untuk dihindari. Namun tidak, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Biografi Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersama Nabi kita tercinta, para sahabat telah mengukirkan bahwa untuk menempuh surga itu perlu perjuangan-perjuangan hebat. Dan untuk menghindar dari neraka itu perlu usaha-usaha keras. Dan perlu pengorbanan-pengorbanan yang sangat dahsyat untuk mencapai surga tersebut dan terhindar dari neraka tersebut. Maka jangan sampai kita tertipu dengan pernyataan. Kita tertipu dengan pernyataan. Jangan sampai pernyataan diri kita tidak kita amalkan, lalu kita sudah merasa selesai dengan pernyataan itu saja. Wallahi akan dihisab oleh Allah sedetail-detailnya amalan ini. Namun di dalam agama kita yang mulia ini, apabila seseorang benar-benar serius, maka sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan sebuah resep yang luar biasa kepada Mu'adz bin Jabal. Resep yang dia adalah manut, letak sentral di mana orang-orang akan terbukti dia adalah pencinta surga dan orang yang lari dari neraka. Dan sentral amal tersebut ada pada lisan. Sentralnya ada pada lisan. Apabila lisan ini terjaga dengan baik, pandai menjaga lisan ini dengan baik, maka amalan-amalan lain akan mengikut. Dan apabila lisan ini tidak terjaga, maka amalan-amalan akan hancur. Dari lisan, semua itu menjadi tolak ukur orang yang benar-benar ingin lari daripada neraka Allah dan ingin benar-benar sampai ke surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kenapa? Karena yang tadi kita katakan, bahwa amal yang sangat ringan bernama ucapan. Sehingga terlalu banyak manusia yang mengucapkan kata-kata dan dia tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan. Akhirnya catatan lembaran amalnya terlalu banyak. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan, man adda kalamahu min amalih. Barang siapa yang menghitung, memperhatikan, menganggap perkataannya itu adalah amal. Man adda kalamahu min amalih. Barang siapa yang menganggap ucapannya adalah amalnya. Wallahi dia adalah amalan. Kenapa? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada lafaz yang diucapkan oleh lisan kecuali ada malaikat yang mencatat, maka itu adalah amal. Amal yang sangat ringan. Sehingga saking ringannya manusia tidak peduli dengan apa yang dia keluarkan dengan lisannya. Namun apabila peduli dan menganggap setiap perkataan adalah amalan yang akan dicatat oleh malaikat, maka dia akan jadi orang saleh, kata Umar bin Abdul Aziz dengan mengatakan, qalla amaluhu illa fima nafa', qalla kalamuhu illa fima nafa'. Kalau dia menganggap bahwa perkataannya adalah amalannya, maka yang akan terlihat adalah perkataannya itu tidak akan terlalu banyak. Dia akan menjadi orang yang tidak terlalu banyak berbicara. Illa fima nafa'. Kecuali apabila perkataan itu untuk suatu hal yang bermanfaat, maka dia akan terlihat menjadi orang yang rajin berbicara. Namun kalau tidak untuk itu, dia akan terlihat menjadi orang yang sedikit berbicaranya. Kenapa? Dia menganggap perkataannya adalah bagian daripada amal. Ketika kita tidak menganggapnya amal,
Dan ini yang sering terjadi di zaman kita sekarang. Manusia berbicara saja. Setelah berbicara dia tidak menganggap bahwa ini akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ucapan demi ucapan yang dia ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan dicatat oleh malaikat. Dan akan terlalu banyak isi catatan kitab kita adalah ucapan kita. Perhatikan. Termasuk terkadang ketika kita keliru, terkadang ketika kita khilaf, terkadang ketika kita lalai, kita ngomong, kita berbicara, kita anggap ucapan itu akan hilang di udara. Hilang, membias, habis. Besok ngomong lagi, habis pembicaraan hari itu. Besok bicara lagi, dari pagi sampai petang, dari petang sampai malam. Ngomong, seolah-olah bicara kita itu sesuatu yang membias di udara dan hilang. Itu keadaan kita ketika kita lalai. Tidak memperhatikan seperti yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz tadi. Kita tidak menganggap bahwa perkataan kita adalah amal kita, yang akan dicatat oleh malaikat dan ada ganjarannya di akhirat. Dan akan menghiasi mayoritas amal kita di akhirat. Catatan amal kita di akhirat. Maka ketika kita lupa, pintu iblis terbuka seluas-luasnya untuk kata-kata itu melarikannya ke neraka. Oleh karena itu suatu hari Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilinil jannah wa yubaiduni anin nar." Ya Rasulullah, ajarkan aku amalan, sampaikan kepada aku amalan yang dengannya akan memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Para sahabat adalah orang-orang yang jujur. Ketika mereka berbicara seperti ini, benar-benar ingin mencapai surga Allah dan benar-benar ingin lari dari neraka Allah. Tidak sekedar bertanya. Namun zaman sekarang, seperti yang tadi kita katakan, pertanyaan itu kadang-kadang berbuah pertanyaan saja. Bahkan lebih simpel lagi, mereka bertanya, apa amalan yang paling gampang masuk surga? Paling gampang membuat kita masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Ya kira bahwa surga Allah sesuatu yang sangat gampang untuk diraih. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya barang dagangan Allah yang Allah jual kepada manusia itu mahal. Ala inna sil'atallahi yal jannah. Karena barang dagangan Allah yang Allah perjualkan kepada manusia adalah surga. Allah membeli harta, membeli nyawa, membeli waktu, membeli tenaga kita, membeli amal kita dengan surga Allah. Dan surga Allah harga yang mahal. Tidak mungkin amal mudah, amal gampang untuk sampai ke surga Allah. Dan itu pertanyaan manusia zaman sekarang. Di dalam riwayat Imam Ahmad, ini riwayat Imam Tirmidzi yang kita bacakan, dalam riwayat Imam Ahmad dinyatakan bahwa Mu'adz bin Jabal sempat sakit beberapa hari. Ketika beliau ingin menanyakan pertanyaan ini dan memikirkannya dan belum sempat untuk menanyakan kepada Nabi SAW, membuat beliau beberapa hari sakit. Radhiyallahu anhu wa ardahu. Kata Rasulullah SAW, kita percepat jawaban Rasul karena asyahid dari bahasan kita di bahagian akhirnya. Kata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an 'azim. Sungguh yang engkau tanyakan ini sesuatu yang sangat besar. Ya, sesuatu yang dia adalah muara dan akhir perjalanan manusia dan jin. Kita tinggalkan jin karena kita bukan kawasan kita, manusia. Perjalanan manusia finalnya adalah surga dan neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fin nar. Sebagian manusia ada di surga dan sebagian lain di neraka, dan kemudian kedua-duanya khalidina fiha abada. Kekal di neraka untuk selama-lamanya. Akan tiba masanya di mana seluruh penduduk surga tidak akan ada lagi yang nambah dan seluruh penduduk neraka tidak ada lagi yang keluar. Itu setelah para usat al-muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, Islam, bersyahadat, kemudian tidak menghancurkannya dengan kekufuran, kesyirikan, tidak menghancurkannya dengan kemunafikan.
dan mempertahankan la ilaha illallah sampai akhir hayat, namun banyak berbuat maksiat lalu Allah tidak mengampuni dosanya, Allah masukkan ke neraka, namun perlahan tapi pasti diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini salah satu ciri khas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa adanya manusia dari kaum muslimin yang dimasukkan Allah ke neraka terlebih dahulu karena dosa yang tidak Allah ampuni, namun setelahnya Allah angkat dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Ini salah satu ciri khas akidah Ahlussunnah yang membedakannya dengan akidah yang bukan berada di atas sunnah, karena mereka meyakini setiap yang masuk neraka pasti akan kekal di neraka untuk selama-lamanya dan tidak akan keluar dari sana. Laqad sa'alta an 'azim, sesungguhnya engkau bertanya sesuatu yang sangat besar, wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi, akan tetapi akan menjadi mudah kalau mendapatkan taufik dari Allah ketika Allah mudahkan itu untuknya. Lalu Nabi menjawab beraneka ragam amalan. Anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Dalam hidupmu beribadahlah kepada Allah dan jauhi perbuatan syirik. Sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah itu harus sampai mati. Yakin dalam ayat ini adalah kematian. Bukan yakin kalbi sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang-orang yang salah dalam memahami ayat ini. Seperti Nabi kita tercinta SAW, para sahabat, orang-orang saleh yang selalu menjaga ketaatan, menjaga amal saleh, menjaga semangat beribadah sampai akhir hayat. Sampai mereka menghadap Rabb mereka subhanahu wa ta'ala. Wa tuqimus salah, engkau selalu melaksanakan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau selalu menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal bait, engkau berhaji ke Baitullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah engkau wahai Mu'adz, aku ajarkan kepadamu pintu-pintu kebaikan. Amal-amal yang bisa membuka pintu kebaikan yang sangat banyak. Lalu Nabi SAW mengatakan as-saumu, puasa. Junnah, dia adalah hal yang bisa membentengi manusia dari aneka ragam maksiat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Nabi mengajarkan sedekah dan Nabi mengatakan sedekah itu banyak menghanguskan dosa dan kesalahan, banyak mengampunkan dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Wa salatur rajuli fi jawfil laili, dan salat malam seseorang yang sangat mendekatkannya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Lalu Nabi membacakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana Allah memuji orang-orang yang rajin salat malam dengan firman Allah tatajafa junubuhum yang ada di dalam surat As-Sajdah. Berikutnya Nabi SAW mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwatu sanamih. Bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamih. Maukah engkau kuajarkan wahai Bilal apa modal utama sebuah perkara yang engkau tanyakan itu, dan apa tiangnya dan apa puncaknya? Lalu Nabi mengatakan ra'sul amril Islam, modalnya engkau masuk dalam agama Islam. Tiangnya engkau rajin memelihara salatmu. Kemudian puncaknya adalah al-jihad fi sabilillah. Masuk kita kepada bahagian yang menjadi materi kita. Kata Nabi, wahai Mu'adz, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Ini yang tadi kita katakan, bahwa Nabi mengatakan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, tadi sudah banyak diajarkan ibadah, jauhi syirik, salat, zakat, puasa, berhaji, puasa spesial, membentengi diri di neraka, bersedekah, banyak menghapuskan dosa. Salat malam itu hal yang sangat dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seriuslah pegang agama Allah, seriuslah dengan tiang-tiang yaitu salat, dan seriuslah untuk berjihad fi sabilillah. Lalu Nabi mengatakan, maukah engkau wahai Mu'adz, aku ajarkan sesuatu yang kalau engkau amalkan, semua yang di atas engkau kuasai. Malaki dzalika kulli, yang mampu untuk menguasai semua yang ada di atas. Ini yang kita katakan tadi. Seorang apabila menguasai lisannya, dia adalah orang yang dimudahkan Allah Taala untuk aneka ragam ketaatan dalam agama kita. Kata Mu'adz,
Bala ya Rasulullah, benar ya Nabi Allah. Saya ingin tahu apa yang bisa menguasai semua amal yang sangat banyak tadi. Lalu Nabi memegang lisannya dan mengatakan, kuffa alaika hadha. Tahan lisanmu ini wahai Mu'adz. Tahan lisan ini wahai Mu'adz. Apabila seorang menahan lisannya, dia mampu untuk bisa memperbaiki ibadahnya, jauh daripada syirik, mampu untuk melaksanakan salat dengan baik, mampu untuk orang yang berhaji, apabila dimudahkan Allah tabaraka wa ta'ala biaya, mampu untuk berpuasa dengan baik, mampu untuk salat malam, mampu untuk banyak bersedekah, mampu untuk rajin berpuasa, mampu untuk berjihad fi sabilillah, menegakkan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dia adalah sesuatu yang bisa menguasai amal di atas. Sehingga Bilal heran, Mu'adz heran radhiyallahu taala anhu, lisan. Lalu Mu'adz bertanya, a inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih? Apakah kita akan diadab oleh Allah di neraka disebabkan perkataan kita ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Yang ingin kita ambil dari hadis ini adalah perkataan Nabi, malaki dzalika kullih. Kalau engkau menguasai lisanmu ini, yang lain itu Allah mudahkan untuk dirimu. Ma'asyiral muslimin. Kita lanjutkan materi dan tanya jawab setelah sholat. Kita mendengarkan azan Isya berkumandang. Nah, kita azan dulu, lalu kita jawab. Setelah itu kita lanjutkan materi dan kita isi dengan tanya jawab setelahnya, baru kita sholat berjamaah insyaallah ta'ala. Fadhal. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhawati fid din. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah mengumpulkan kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid. Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda, belahan bumi adalah masjid-masjidnya. Kaplingan tanah di permukaan bumi terbaik adalah kaplingan tanah yang di atasnya dibangun masjid. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda
pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Asil TV. Al-Quranul Karim ada sesuatu yang sangat mirip dengan hadis ini, namun dengan bahasa yang mungkin kalau kita tidak lihat dengan baik tak terlihat. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang benar. Kata-kata yang di dalamnya tidak ada kebatilan. Kata-kata yang di dalamnya tidak ada kemaksiatan. Qaulan sadida, kata-kata yang diridhoi Allah, dicintai Allah, kata-kata yang baik-baik saja ucapkan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang baik. Lihat garis bawahi kalimat, ucapkan kata-kata yang benar saja. Tinggalkan perkataan maksiat, tinggalkan perkataan yang di dalamnya Allah tidak ridhoi dan tidak Allah cintai. Ucapkan kata-kata yang baik. Lihat apa yang akan terjadi. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki untuk kalian amal kalian. Allah akan memperbaiki untuk kalian amal kalian. Coba lihat. Kalau Allah yang sudah memperbaiki, takkan ada yang bisa menghalangi. Kalau ini kita jaga, lisan ini kita jaga dengan menghentikannya dari maksiat, mengucapkan perkataan-perkataan yang baik saja, hadiah yang akan Allah berikan kepada kita sebagai fadilah dan ganjarannya adalah Allah yang memperbaiki amal kita. Lihat, persis seperti yang dikatakan Nabi tadi. Kalau engkau berhasil menjaga lisanmu, yang lain itu akan menguasainya. Akan menguasai yang di atas. Amalan-amalan akan menjadi baik. Kenapa? Karena yang seperti ini engkau telah menguasainya sehingga dia menguasai amal. Ini dia firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kalau engkau mengucapkan kata-kata yang baik, Allah yang mengurus amalmu dan memperbaiki amalmu. Mana yang lebih kita harapkan? Kita bertungkus lumus memperbaiki amal atau Allah yang membenahi amal kita? Allah yang membenahi amal kita jauh lebih kita harapkan. Fa'alul lima yurid, yang berbuat apapun yang dia inginkan. La mu'aqqiba li hukmi wa la radda li fadli, yang tidak bisa menghalangi apapun yang ia putuskan. Apabila dia yang telah memperbaiki amal kita, ni'mal fadilah, senikmat-nikmat kemuliaan yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Kapan itu? Apabila dia
mengucapkan qaulan sadida. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba dengarkan hadis Nabi SAW lewat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berikut. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasan nar." Yang paling banyak menjerumuskan manusia masuk neraka. Al-famu, mulut, wal farju, dan kemaluan. Lihat, perkataan yang tadi kita katakan apabila kita tidak anggap dia sebagai amalan, kita tidak perhatikan bahwa perkataan kita ucapkan dan kita anggap dia habis. Setelah kita ucapkan selesai. Habis, pembicaraan itu habis begitu saja. Tidak kita rasakan bahwa perkataan kita itu akan dicatat oleh malaikat. Dan akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Dan perkataan itu sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada ridho Allah atau mengantarkan kita ke neraka Allah. Akhirnya menjadi catatan terbanyak maksiat di akhirat. Aktsaru ma yudkhilun nasan nar. Yang paling banyak mencampakkan manusia ke dalam neraka. Al-famu. Bahasa kitanya muncuang. Ya. Ini mulut dan bibir yang bergerak mengucapkan kata-kata. Kenapa? Karena lisan ini sesuatu yang tidak pernah kenyang untuk berbicara. Ithnani la yashba'an, kata para ahli ilmu. Dua perkara yang tidak akan pernah kenyang. Al-ainu minan nazar, mata tidak akan pernah kenyang melihat. Wal lisanu minal kalam, dan lisan tidak akan pernah kenyang berbicara. Maka ketika tidak diperhatikan, dia tidak akan pernah kenyang. Dia tidak akan pernah berhenti. Dia akan selalu lapar untuk ngomong lagi. Ketika kita tidak menganggapnya sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat, maka alangkah mudahnya syaitan untuk menariknya kepada aneka ragam perkataan yang akan mencampakkan manusia ke neraka. Ini buahnya yang dikatakan Rasulullah SAW tadi. Maka kalau kita serius ingin menghindar dari neraka, juga harus serius menjaga lisan. Karena kalau lisan ini adalah lisan yang menyakiti hati manusia, dan itu yang menjadi tabiat lisan, maka dia akan banyak menyakiti hati orang. Kenapa? Itu kebiasaan dia. Di dalam hadis Sahih Muslim ditanyakan kepada Nabi SAW tentang seseorang wanita yang terkenal sholatnya, terkenal puasanya, terkenal sedekahnya. Sangat banyak berpuasa, sangat banyak sholat, sangat hebat dalam bersedekah. Namun ditanyakan para sahabat, lisannya sering menyakiti orang. Kata Nabi SAW, hiya finnar. Dia di neraka. Lalu ditanyakan lagi seorang wanita yang tidak terlalu, ibadahnya tidak terlalu banyak, sholatnya tidak terlalu banyak, sedekahnya tidak banyak, tapi dia menjaga lisannya. Nabi SAW mengatakan hiya finnar, hiya fil jannah. Wanita yang seperti ini masuk surga. Yang kalian tanyakan. Dan hadis sahih Imam Muslim. Kenapa? Karena lisan kita yang kalau kita tidak jaga, maka akan menjadi penghancur amal yang sangat banyak. Kita tahu apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, bahwa manusia yang kita zolimi dengan lisan, kita akan nuntut. Dan akan kita bayar dengan pahala-pahala kita tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begini para sahabat dididik oleh Rasul kita tercinta. Mereka dididik untuk menjaga lisan mereka, menjaga lisan mereka. Sampai mereka marah pun mereka tidak berkata-kata maksiat. Para sahabat marah itu tidak berkata-kata maksiat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada seseorang yang marah kepada Abu Bakar di hadapan Rasulullah SAW, dan Rasul hanya diam tersenyum. Dan Rasul orang yang tidak pernah diam kalau ada maksiat terjadi di depannya. Ini menandakan bahwa para sahabat kalau marah pun mereka tidak mengucapkan kata-kata maksiat. Kita marah sedikit, maksiat keluar. Lisan kita tidak terkontrol ketika kita marah. Tapi para sahabat marah saja, tidak mengucapkan kata-kata maksiat. Marah ya marah. Orang bisa marah tanpa berbuat maksiat. Orang bisa marah tanpa mengucapkan kata-kata maksiat. Marah dan mengucapkan kata maksiat, dua hal yang berbeda.
Namun begitu manusia marah, sering sekali dia mengucapkan maksiat dengan marahnya. Dan ketika seorang sahabat marah kepada Abu Bakar di depan Rasulullah dan Rasulullah diam saja sambil tersenyum, menunjukkan bahwa sahabat itu tidak mengucapkan kata-kata maksiat di saat marah. Orang ketika marah tidak mengucapkan kata-kata maksiat, indikasi dia orang yang pandai menjaga lisan. Itulah sifat para sahabat. Indikasi orang yang pandai menjaga lisan. Kalau sambil marah saja dia tidak mengucapkan maksiat itu, apalagi ketika dia tidak marah. Abu Bakar diam saja, Rasul tersenyum-senyum. Namun ketika Abu Bakar mulai menjawab, terlihat wajah Rasul berubah dan Rasul tinggalkan Abu Bakar yang sedang dimarah-marahi itu. Sehingga disusul oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan bertanya, "Ya Rasulullah, fulan marah-marah kepadaku dan engkau terlihat diam dan tersenyum. Ketika aku mulai menjawab, engkau terlihat berubah wajah dan tidak senang, engkau pergi, ada apa ya Rasulullah?" Ini dengarkan, sesuatu yang sangat sulit untuk kita amalkan. Wallahi, sulit untuk diamalkan, namun bukan mustahil untuk diamalkan. Nabi SAW mengatakan ketika engkau diam dimarahi tadi, diam dan tidak mau menjawab, saya melihat malaikat yang membalasnya. Namun ketika engkau mulai menjawab, malaikat pergi dan yang datang adalah syaitan dan saya tidak suka. Maka ketika antum dimarahi, siapapun lah nanti yang akan memarahi antum, diam saja. Biarkan malaikat mewakili antum untuk menjawab. Dan itu bukannya mudah. Terutama di negeri kita ini. Negeri yang harga diri menjadi sesuatu yang wajib untuk dipertahankan, apalagi di depan orang. Yang tidak boleh disentuh. Padahal Rasulullah dan Abu Bakar semulia-mulia manusia yang harga dirinya luar biasa, namun mereka tidak pernah melakukan hal seperti yang banyak dilakukan orang sekarang. Ala kulli hal, lihat asyahid dalam hadis ini, sambil marah saja sahabat itu tidak mengucapkan maksiat. Sehingga Rasul ada di sana, Rasul diam. Rasul tidak bergerak dari majelis dan Rasul tidak memarahi sahabat yang memarahi Abu Bakar. Kenapa? Karena dia tidak mengucapkan maksiat. Manusia marah itu wajar, fitrah. Seorang tabi'in, Muhammad bin Ajlan, mengatakan, kalamus salafi arba'atun. Perkataan kaum salaf hanya 4. Muhammad bin Ajlan seorang tabi'in, dan tabi'in adalah orang yang bertemu dengan para sahabat namun tidak bertemu dengan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Ajlan bertemu dengan para sahabat dan mengkategorikan pembicaraan para sahabat yang beliau saksikan. Imma an yaqra al-Quran, engkau temukan mereka sedang membaca Al-Quran. Au yadhkurullah, atau engkau temukan dia sedang berzikir kepada Allah, tidak Al-Quran tapi sedang zikir, tasbih, takbir, tahmid dengan lisannya. Hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Au yus'ala an ilmin fayukhbira bih, atau engkau temukan dia sedang ditanya ilmu agama lalu ia menjawab, sedang berbicara ilmu din, ilmu agama. Au yatakallamu fi amri dunyahu fi ma ya'nihi, atau dia berbicara perkara dunia yang dia butuhkan. Ini persaksian seorang tabi'in terhadap para sahabat bagaimana mereka menjaga lisan mereka. Para tabi'in adalah orang yang menyaksikan kehidupan para sahabat. Dan ketika Muhammad bin Ajlan mengkategorikan perkataan para sahabat, dia mengkategorikan perkataan para sahabat kepada 4 kategori saja. Itu yang dia saksikan dari para sahabat yang hidup bersama para tabi'in. Ditemukan sedang bicara agama, ditemukan sedang berzikir, ditemukan sedang membaca Al-Quran, atau ditemukan sedang berbicara, tapi perkara yang dibutuhkan dalam perkara dunia, sedang jual beli, sedang ada sesuatu yang dibicarakan dari perkara dunia yang sedang ia butuhkan. Inilah para sahabat. Inilah orang-orang yang diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala kita untuk menjadi pengikut mereka. Inilah orang-orang yang kata Nabi SAW, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang akan selamat dari neraka adalah orang yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Ini dia para salaf.
Orang yang menjaga lisannya dengan semaksimal mungkin. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Abdullah bin Mas'ud sahabat Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa ala wajhil ardi ahaqqu min tulis sijni minal lisani." Tidak ada di atas permukaan bumi ini sesuatu yang lebih berhak untuk tulis sijni, untuk diperpanjang penjaranya. Dipenjara selama-lamanya, dipanjangkan penjara untuknya. Tidak ada yang lebih berhak daripada lisan. Penjarakan lisanmu. Penjarakan lisanmu. Panjangkan penjaranya. Penjara maksudnya diam. Tidak dibiarkan berbicara, tidak dibiarkan melepaskan kata-kata seenaknya, tapi dikerangkeng itu lisan. Qulu qaulan sadida, kalau ataupun akan diucapkan perkataan yang baik-baik saja. Ini dia para sahabat. Seseorang datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Seseorang datang kepada Salman Al-Farisi dan mengatakan, "Ausini, wahai Salman, berikan saya wasiat. Nasihati saya." Kata Salman, "Usika alla tatakallam." Aku wasiatkan engkau untuk tidak berbicara. Orang itu mengatakan, bagaimana mungkin orang hidup enggak berbicara? Lihat fokus bagaimana para sahabat menjaga lisan. Bagaimana kaum salaf memperhatikan lisannya dalam kehidupan mereka. Ada orang minta wasiat, kata Salman Al-Farisi, "Usik alla tatakallam." Aku wasiatkan engkau jangan ngomong. Tentu kita bingung, orang hidup bagaimana caranya supaya enggak ngomong? Lalu beliau mengatakan, "Fa in takallam fatakallam bi khair." Kalau memang harus ngomong juga, ucapkan yang baik-baik saja. Ucapkan yang baik-baik saja. Tapi dimulai dari menjaga lisan untuk tidak berbicara. Kalau ada yang mau dibicarakan, yang baik-baik saja. Tapi hukum asalnya jaga lisan untuk tidak ngomong. Kalau ingin ngomong, ngomongkan yang baik-baik. Persis seperti yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan." Kalau tidak khairan yang diucapkan, fal yasmut. Au yasmut, atau diam. Ucapkan yang baik atau diam. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa sebelum berbicara jangan langsung ucapkan kecuali dipertimbangkan baik dan buruknya. Dipertimbangkan baik dan buruknya. Yang saya ucapkan ini baik atau tidak? Baik atau buruk? Yang saya ucapkan ini sesuatu yang diridhoi Allah atau tidak? Ini yang tadi awal kita katakan, zaman sekarang sudah terlalu banyak manusia yang tidak peduli kepada ini. Akhirnya yang buruk banyak keluar. Kenapa? Karena yang buruk lebih dicintai oleh syahwat. Yang buruk lebih banyak dicintai oleh syahwat. Apalagi sekarang ini kabar datang begitu mudah. Sehingga komen pun begitu mudah. Terlalu banyak kabar yang harus dikomentari. Terlalu banyak kabar yang kita kemudian terjerat untuk berbicara di dalamnya. Dan kabar yang banyak itu diantaranya, dan diantara hal yang terbanyak kabar itu adalah aib manusia. Yang ini begini, yang ini begitu, yang itu mencuri, yang ini merampok, yang ini korupsi, yang ini. Untuk apa untuk kita kabar itu? Kabar yang pada akhirnya kita komentar untuk hal-hal yang sifatnya adalah aib manusia. Namun zaman kita sekarang coba lihat, tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh lisan. Karena yang tadi, dia anggap kalau sudah ngomong, apalagi yang diomongin orang yang di ibu kota, yang diomongin orang yang ada di negeri sana, yang diomongin orang yang ada di luar negeri, yang pasti nggak akan nuntut dia di pengadilan permukaan bumi. Dia anggap bahwa itu aman-aman saja. Apanya yang aman? Semua lisanmu akan dituntut di akhirat. Semua orang yang kau zolimi dengan lisanmu di akhirat akan meminta haknya. Allah akan memberitahu dia bahwa dia dizolimi dengan lisan. Dan dia akan menuntut pengadilan Allah. Akan menuntut keadilan di akhirat. Dan sifat akhirat, la zulmal yaum. Tidak ada kezoliman pada hari ini. Kezoliman akan Allah habiskan di akhirat. Di mana orang yang menzolimi harus membayar orang yang dia zolimi. Orang yang dizolimi akan menerima haknya dari orang yang dizolimi.
Dan lihat ketika kita tidak perhatikan kepada lisan, berapa banyak orang yang akan kita zolimi dengan lisan kita, dan berapa banyak akibatnya orang yang akan minta haknya dari kita. Oleh karena itu wajar kalau Nabi mengatakan, yang terlalu banyak memasukkan manusia ke neraka adalah lisan. Wahai orang-orang yang serius lari dari neraka, perhatikan lisan Anda. Kalau tidak perhatikan kepada lisan itu, boleh jadi itulah yang paling banyak membuka kesempatan untuk masuk ke dalam neraka. Sehingga perkataan itu menjadi ciri-ciri kesolehan amal seseorang. Berkata Yunus bin Ubaid, Yunus bin Ubaid adalah gurunya Imam Ahmad. Dan termasuk orang yang Imam Ahmad banyak belajar akhlak dari beliau. Banyak belajar wara, banyak belajar ibadah, taat, zuhud dari Yunus bin Ubaid. Kata Yunus bin Ubaid, engkau akan saksikan orang berpuasa, namun ketika berbuka dia makan makanan yang haram. Dan engkau akan saksikan orang yang sholat di malam hari, namun di siang harinya berbuat maksiat. Namun engkau tidak akan saksikan orang yang menjaga lisannya, amalannya menyelisihi itu. Kau tidak akan temukan orang yang sudah rajin menjaga lisannya, amalnya berbeda dengan dia menjaga lisan itu. Ini membuktikan kepada kita apa yang dikatakan Nabi kita tercinta dalam hadis tadi, bahwa menjaga lisan menguasai amalan yang ada di atas, yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta SAW yang panjang itu. Rukun Islam, kemudian sholat malam, berpuasa, sedekah, berjihad fisabilillah, memperhatikan tiang agama, sholat, perhatian kepada agama, semua itu akan dimudahkan Allah apabila kita memperhatikan amal yang paling halus dari amal kita bernama lisan. Kenapa? Karena yang halus saja kalau sudah kita perhatikan, insya Allah akan memberikan kepada kita perhatian kepada yang lebih kasar daripada itu. Yang halus saja kita perhatikan, apalagi yang lebih tidak. Makanya orang yang benar-benar sampai kepada menjaga lisannya, yang lain dia akan jaga. Akan mudah baginya untuk menghindar dari yang tidak baik, dari amalan-amalan yang lain, apabila lisan saja sudah dia jaga. Dan akan membuat dia di akhirat tidak banyak dituntut oleh orang. Soal 100% bersih, siapa yang akan bisa melakukannya? Nggak bisa. Akan tetapi semakin sedikit menzolimi manusia dengan lisan kita, maka akan semakin sedikit orang yang menuntut amal kita di akhirat. Dan semakin sedikit kita akan memberikan amal kita kepada orang di akhirat. Sehingga mudah-mudahan menjadi orang yang terhindar dari bangkrut seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati, karena apapun yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan kepada kita surga dan neraka, termasuk perkataan kita. Termasuk perkataan kita. Maka kalau kita tidak pertimbangkan perkataan itu, maka pintu yang sangat luas untuk syaitan menjerumuskan perkataan itu kepada maksiat, apatah lagi di zaman seperti ini. Maka berhati-hatilah dengan si kecil yang terlalu banyak mendatangkan dosa. Kecil memang dia, tapi berat dosanya. Saking berat dosanya, penghantar yang terbanyak ke dalam neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan dalam sebuah hadis dari Uqbah bin Amir, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga, beliau berkata kepada Nabi SAW, "Man najat?" Apa yang bisa membuat saya selamat dari neraka? Salah satu yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta SAW adalah amsik alaika lisanak. Tahan lisanmu. Tahan lisanmu. Jaga lisan itu. Ini salah satu yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Uqbah bin Amir ketika bertanya, apa yang akan membuat saya selamat dari neraka? Kata Nabi SAW, amsik alaika lisanak. Tahanlah lisanmu. Nampak bahwa menjaga lisan akan mengantarkan manusia kepada selamat dari neraka. Kalau sudah selamat dari neraka,
maka tempatnya insya Allah adalah surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin, ini yang bisa kita sampaikan secara materi dalam menjaga lisan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berusaha sekuat tenaga untuk melakukan amal tersebut. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya kalau kita tidak hati-hati, maka syaitan sangat leluasa untuk menjatuhkannya ke dalam maksiat. Dan kalau kita tidak hati-hati, lembaran catatan kita yang sangat banyak nanti adalah diantaranya adalah perkataan. Lisan yang tidak pernah kenyang ngomong. Dan kalau dia tidak peduli kita kepada kemaksiatan yang terjadi, maka maksiat alangkah banyaknya menghiasi. Mana lebih banyak kita bicara atau maksiat-maksiat lainnya? Lebih banyak maksiat berbicara. Maka kalau kita tidak peduli, alangkah banyaknya torehan maksiat dari lisan yang akan kita bayar di akhirat menjadi kita bangkrut, atau terlalu banyak dosanya sehingga mencampakkan diri kita ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka berhati-hatilah saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat. Allah berikan kepada kita lisan bukan untuk hal-hal yang maksiat, bukan untuk dusta, bukan untuk ghibah, bukan untuk fitnah, bukan untuk membicarakan aib orang lain, tidak juga untuk mengomentari kehidupan orang lain. Untuk apa? Gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk saling menasehati, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk berbicara urusan dunia yang bermanfaat untuk kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Kita lanjutkan beberapa saat untuk menjawab pertanyaan. Sebagian orang bukan hanya vokal dengan lisannya, tapi juga vokal di media sosial. Perkataan manusia terbagi dua. Perkataan yang dia ucapkan dengan lisan dan perkataan yang dia ucapkan dengan tulisan. Maka yang ditulis itu juga perkataan. Yang ditulis itu juga apa? Juga perkataan. Ini adalah perkataan Allah, firman Allah, namun tertulis. Dan ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kata-kata kita yang kita sampaikan dengan surat. Maka itu perkataan kita. Maka ketika kita tulis, sudah bagian daripada perkataan. Perkataan yang diungkapkan melalui tulisan. Mirip dengan lisan, tapi lebih sedikit. Lebih sedikit daripada lisan. Karena nulis itu capek juga. Ya kan? Ada letihnya. Namun kalau lisan, itu yang tadi, tidak pernah kenyang untuk mengucapkan kata-kata. Namun itu adalah bagian daripada kata-kata. Kata-kata yang diucapkan, disampaikan melalui tulisan. Akhi fiddin, Anda ingin berdiskusi dengan orang yang Anda tidak kenal siapa, dan Anda tidak tahu dia di mana, dan Anda tidak tahu orang ini baik atau buruk, jahat atau tidak, orang ini muslim atau tidak muslim, lalu Anda ingin berdiskusi dengannya. Menurut saya Anda orang aneh. Berdiskusi dengan orang yang Anda tidak tahu siapa. Kalau kita ingin mengucapkan sebuah kata-kata, dan kita adalah seorang pemimpin perusahaan, tiba-tiba yang membantah kita adalah tukang sapu misalnya, kita akan mengatakan, enggak level kamu membantah saya. Siapa kamu dan siapa saya dalam kedudukan? Coba lihat. Sekarang orang yang berbicara kepada kita, kita tidak tahu siapa dia, lalu kita layani diskusi. Layani diskusi orang yang Anda tahu siapa dia, dan Anda merasa bahwa berdiskusi dengannya sesuatu yang selevel dengan Anda untuk berdiskusi. Adapun orang yang Anda tidak kenal sama sekali, entah maksudnya menjerat, entah maksudnya ingin menertawakan, entah maksudnya ingin memperkeruh suasana, entah maksudnya kita tidak tahu apa, lalu kita layani dia berdiskusi. Sebenarnya yang terjadi adalah kita ingin kata-kata kita didengar orang, sehingga ketika orang itu kita ingin mengungkapkan lagi, kita ada
ada hasrat syahwat untuk menang dalam berdiskusi. Dan itu yang membuat manusia akhirnya vokal dalam mengomentari di media sosial dan bahkan berdebat di media sosial. Sebenarnya hasrat syahwat ingin didengar kata-katanya. Sekali lagi, kalau orang yang Anda tidak tahu, maka suatu kebodohan Anda masuk ke dalam areal tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Meninggalkan, tak mau menjawab kalau yang bertanya itu orang jahil, adalah jawaban yang pantas untuk dia. Anda jahil, nggak pantas bagi saya untuk menjawab jawabanmu, pertanyaanmu. Pertanyaan Anda pertanyaan jahil, saya tidak pantas untuk menjawab. Meninggalkan, tak mengomentari, tak menjawab, maka itulah cara yang terbaik untuk meninggalkan orang yang pertanyaan itu nggak benar. Pertanyaannya itu pertanyaan syahwat, pertanyaan yang tidak tahu pun kita orangnya, namun pertanyaan yang harus ditinggalkan. Maka tidak benar kalau kita rajin bermain di media sosial untuk hal-hal yang seperti ini. Dia juga bagian daripada perkataan Allamahul bayan. Allah mengajarkan manusia untuk mengungkapkan keterangan, menyampaikan keterangannya, menyampaikan kata-katanya. Dan kata para ulama di dalam tafsir, dengan perkataan dan dengan tulisan. Allah mengajarkan manusia menyampaikan keterangan dengan kata-kata. Dengan kata-kata terungkaplah isi hatinya, keinginannya, apa yang ingin dia ucapkan, juga dengan tulisan. Wallahu a'lam. Di rumah istri dan suami berbicara dan tidak sadar telah membicarakan kebijaksanaan pemerintah. Dan sering sekali kami mengomentari seorang pemimpin. Habis 10 jam untuk itu, hasilnya nihil. 10 jam habis mengomentari kebijaksanaan pemimpin Indonesia tercinta, pemimpin Provinsi Sumatera Barat atau Riau, kebijaksanaan bupati, kebijaksanaan wali kota, lalu kita sibuk membicarakan suami istri berdua 10 jam sampai nggak tidur. Hasil akhirnya nihil. Bapak Presiden nggak akan dengar komentar dirimu, Bapak Gubernur juga tidak akan tahu apa yang sedang kalian bicarakan, Bapak Wali Kota juga tidak tahu apa yang sedang Anda komentari. Untuk apa membuat kata-kata yang hasil akhirnya secara duniawi saja tidak ada. Kita belum berbicara dosa ya. Kita bicara hasil duniawi, manfaat dunianya apa untuk kita bicara itu. Apalagi para pemimpin sudah memutuskannya dalam rapat. Itu telah berkumpul orang-orang cerdas, telah berkumpul orang-orang pintar, telah berkumpul para ahli, dan telah berkumpul orang-orang yang mengerti situasi dan kondisi dan mengambil hal terbaik dari hal-hal yang ada. Dan boleh jadi yang terbaik ini adalah mudarat, namun mudaratnya lebih kecil daripada mudarat lain yang kita tidak tahu. Oleh karena itu sering sekali orang berkomentar ketika menjadi rakyat, ketika dia menjadi pemimpin berubah. Kenapa? Situasi ketika dia memimpin berbeda dengan situasi ketika dia masih menjadi rakyat, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di atas sana. Apa yang harus dipertimbangkan, apa yang harus difikirkan, mana mudarat yang harus dihindari, mana yang harus diperhatikan, mana tuntutan ini yang tidak boleh tidak harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya dengan mudarat sekecil mungkin. Semua itu pertimbangan-pertimbangan yang kita tidak tahu. Oleh karena itu sibukkan dengan diri sendiri. Toh keputusan pemimpin di akhirat antum tidak tanggung jawab. Keputusan pemimpin di akhirat antum tidak tanggung jawab. Syarran kana au khairah. Baik keputusan itu buruk untuk rakyat atau baik untuk rakyat, antum tidak bertanggung jawab di akhirat. Katakanlah pemimpin melakukan sesuatu yang buruk, katakanlah buruk menurut Anda. Di akhirat Anda tidak dituntut oleh Allah. Wahai fulan yang tinggal di Tanjung Pati, kenapa Gubernur Sumatera Barat membuat keputusan ini? Antum tidak akan ditanya oleh Allah di akhirat. Namun dengan mengomentari akan keluar kata-kata yang tidak baik, itu akan antum bertanggung jawabkan di akhirat.
Mana yang antum lakukan? Gara-gara sesuatu yang tidak akan antum bertanggungjawabkan di akhirat, antum sibuk membahas sesuatu yang membuat antum akan bertanggung jawab di akhirat. Maka hal yang aneh, di saat kita sibukkan diri kita, hal manfaat duniawinya nihil. Seperti yang kita katakan tadi. Agak mirip dengannya bicara Israel menghancurkan Palestina, menghancurkan Gaza, menyerang, membunuh dan semacamnya. Komentar kita lalu kita sibukkan diri kita dengan itu 2 jam, 3 jam. Memang dengan diskusi kita Israel takut gitu? Sehingga akhirnya orang Indonesia sedang komentari kita lalu kita harus berhenti gitu. Kalau kita tunjukkan kebencian, kita tunjukkan saja kebencian kita. Tapi tidak harus memaksakan diri untuk berjam-jam mendiskusikan itu. Lalu akhirnya kemana-mana pembicaraan kita. Masuk kita kepada areal-areal pembicaraan yang kita tidak tahu. Bahkan masuk kita kepada pembicaraan-pembicaraan yang kita tidak mengerti. Ya akhi, pemimpin-pemimpin dunia membicarakannya. Siapa kita? Apa yang bisa kita lakukan? Maka kerjakan yang bermanfaat. Doakan mereka. Doakan Allah menghukum orang-orang zalim yang merampas wilayah umat Islam. Doakan bahwa mereka dihukum oleh Allah dan diberikan oleh Allah tabaraka wa taala hukum yang setimpal, tegakkan. Namun untuk mengomentari, bicara sampai kemudian mana pemimpin-pemimpin Timur Tengah, mana negara ini, mana negara itu, mana, subhanallah. Ya. Habis waktu kita 2 jam, 3 jam, 4 jam untuk masalah tersebut, untuk hal yang tidak ada manfaatnya bagi kita dan duniawinya tidak ada manfaat. Dan Nabi telah mengatakan bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda bagusnya Islam seseorang meninggalkan hal yang tidak manfaat baginya. Dan inilah tadi efek daripada menganggap perkataan kita akan hilang begitu saja. Lalu kita masuk dalam pembicaraan yang tadi yang ditanyakan, suami istri berdiskusi kebijaksanaan pemimpin. Bolehlah antum suami istri berdiskusi membicarakan kebijaksanaan pemimpin kalau seandainya pemimpin Sumatera Barat itu suami Anda. Nah itu boleh. Boleh. Kebijaksanaan pemimpin didiskusikan, istri turut memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, turut memberikan kaduan masyarakat, ya. Itu boleh. Namun kalau Anda adalah rakyat seperti saya, maka perhatikan kepada sesuatu yang Allah mintai kepada kita pertanggungjawaban di akhirat. Dan jangan sibukkan diri dengan sesuatu yang Allah tidak mintai kita pertanggungjawaban. Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz terkait seorang pemuda yang ingin menikah namun imannya masih naik turun. Takut susah membimbing istrinya kalau sudah menikah. Kalau takut naik turun nggak mau menikah, sampai mati nggak akan menikah. Kenapa? Itu nasib semua manusia. Fitrah semua manusia imannya naik turun. Al-imanu sa'atun wa sa'ah. Nabi mengatakan iman itu kadang begini, kadang begitu. Ada masanya semangat, ada masanya turun. Inna likulli syai'in syirah wa likulli syiratin fatrah. Maka iman yang dikhawatirkan naik turun, penyebab itu yang membuat antum takut menikah. Kalau itu, maka selamanya antum tidak akan bisa menikah. Kenapa? Karena iman itu naik turun termasuk orang yang sudah jenggotan dan ubanan. Termasuk kita ini semua, termasuk anak yang berbicara, termasuk semua kita yang hadir, iman kita naik turun. Ya. Karena kita orang yang berbuat salah, ketika kita berbuat salah, iman kita turun. Dan kita juga alhamdulillah orang yang beribadah, ketika kita beribadah, iman kita naik. Di saat rajin ibadahnya, semangat ibadahnya naik, imannya naik. Di saat maksiat yang dikerjakan, apalagi maksiat yang sangat tidak disukai Allah, maka membuat iman turun. Maka itu tidak akan pernah hilang, baik di jiwa pemuda atau di jiwa
orang dewasa, bahkan di jiwa kakek-kakek tidak akan pernah hilang naik dan turunnya iman. Maka jangan jadikan itu penghalang untuk menikah. Ya. Bagaimana kalau kita mendengarkan seseorang yang menyampaikan sesuatu hal yang tidak benar tentang diri kita? Perlukah kita jelaskan kepada orang tersebut atau kita lebih baik diam saja? Apabila orang yang menyampaikan itu di hadapan antum, di hadapan ya, kita bicara di hadapan sekarang, dan dia sampaikan hal yang salah, maka tuntutan Islam adalah antum ucapkan yang benar. Antum adalah orang yang di dalam agama dituntut untuk menyampaikan itu salah dan tidak benar apa yang antum ucapkan tadi. Ya. Seorang muslim juga disuruh oleh Allah untuk menjaga harga dirinya apabila diucapkan kata, tapi dia mengucapkan kata-kata yang baik. Namun apabila diucapkan terdengar berita saja, orang mengucapkan tentang Anda begini, maka tidak perlu berbicara. Yang perlu adalah, apakah perkataan orang itu benar saya lakukan? Kalau iya, taubat. Kalau tidak, ucapkan alhamdulillah, orang tersebut sedang transfer pahala kepada kita. Urusan selesai. Jadi kalau kita dengar orang mengucapkan kepada kita sesuatu yang tidak baik terhadap kita, dan itu pasti terjadi. Komentar manusia tentang apa yang kita lakukan, yang menurut kita salah komentarnya, salah penilaiannya, pertama adalah apakah itu ada pada kita? Benar seperti yang dia ucapkan. Kalau iya, kita taubat. Dan kita bersyukur ada orang yang mengingatkan kita dengan kesalahan yang kita lakukan. Namun kalau seandainya tidak, ucapkan alhamdulillah, dia sedang transfer pahala. Bukankah kita tujuannya hidup di dunia untuk berbanyak pahala? Sekarang dia yang sholat, dia yang puasa, dia yang zakat, dia yang haji, dia yang umroh, dia yang baca Quran, dia yang pergi pengajian, antum yang menikmati pahalanya. Alangkah indahnya. Alangkah indahnya. Kalau ini dihadirkan, akan membuat kita tidak emosi dengan komentar manusia tentang diri kita yang kita dengar dari orang lain. Tapi kalau dia berhadapan, ucapkan yang benar. Bela harga diri, bela kehormatan kita di depan orang yang mengatakan yang tidak baik itu. Kecuali apabila kita mendengarnya dari jauh, dari orang lain yang menyampaikan, maka caranya seperti yang Anda katakan tadi. Perhatikan dulu apakah orang ini benar ucapannya. Kalau benar, taubat kita. Contoh misalnya, wah si fulan melakukan itu, sombong dia. Sombong. Berarti kita dituding apa? Sombong. Pertanyaannya adalah, apakah saya sombong? Seperti yang dia katakan. Kalau iya, taubat. Karena sombong itu sifat yang Allah tidak cintai dari seorang hamba. Kalau tidak, rasanya saya tidak sombong. Menurut saya tidak melakukan kesombongan itu. Alhamdulillah. Katakan alhamdulillah, dia sedang transfer pahala kepada kita. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita jawab pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang bisa kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini dicatat oleh Allah sebagai ketaatan yang kita lakukan, dan dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai pemberat timbangan amal soleh kita. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala meneguhkan hati kita untuk selalu melakukan hal-hal yang diridhoi Allah. Di antaranya adalah duduk di majelis ilmu, saling tadzkir, memberikan peringatan. Dan di antara inti daripada apa yang saya sampaikan tadi adalah hati-hati dengan lisan, karena dia banyak menyeret manusia ke neraka, dan dia adalah sarana yang sangat hebat untuk membenahi amal. Maka perhatikanlah, jangan sampai kita tidak peduli, akhirnya pintu syaitan terlalu luas untuk menyeret kita kepada jalan-jalan ke neraka. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.